Ya, beberapa hari yang lalu kita dihebohkan ya dengan postingan seseorang yang sedang berkunjung ke Jogja dan merasa tertipu oleh salah satu pedagang makanan di Malioboro ya. Jadi kasusnya itu cukup ramai sehingga mengakibatkan warung yang bersangkutan ditutup oleh pemerintah kota Jogja, ditutup paksa ya, karena dinilai telah membuat citra buruk Malioboro. Ya, ini sudah terjadi beberapa kali sih ya. Sebelumnya juga ada beberapa kali tentang wisatawan yang mengeluhkan mahalnya makanan di Malioboro. Ya, sekarang udah tertib, tapi masih ada satu yang kemarin masih mungkin tidak terpantau ya. Oke, saya ingin kalian belajar dari kisah itu ya. Mengapa harga pecel lele 37.000 itu dipermasalahkan oleh konsumen? Sementara apakah yang jualan pecel lele di Jogja apakah murah semua? Apakah yang di Malioboro itu menjadi satu-satunya yang jualan pecel lele dengan harga mahal? Tentu kan tidak gitu. Jadi yang kita petik atau pelajari dari kasus ini adalah sebenarnya inilah pentingnya value product. Apa itu value product? Value product adalah nilai tambah sebuah produk sehingga orang ketika mengkonsumsi atau membeli produk kita, mereka akan merasa layak. Oh, layak, harganya segini, enak banget. Misalkan enak banget juga nilai tambah. Oh, layak, harganya segitu, tempatnya nyaman karena viral atau ramenya ngantrinya bukan main ya. Nah, inilah yang perlu disadari oleh para pedagang-pedagang ya. Kalau kalian yang nonton ini salah satu dari pedagang makanan, ingatlah selalu value produk Anda sehingga tidak terjadi komplain dari customer yang merasa ditipu. Nah, itu efeknya kan jadi domino ya. Sekarang sudah era digital semua, konsumen sudah punya akun sosial media semua, sehingga kalau mereka merasa ditipu atau dikecewakan, mereka dengan sangat mudah membuat postingan-postingan yang menjadikan itu viral. Nah, ya alhasil impactnya kepada kita juga dan impactnya kepada pemerintah Jogja juga. Dan nggak hanya itu, ya kemarin juga sempat ribut, seluruh pedagang Malioboro protes juga karena ulah satu dari ratusan pedagang, sehingga yang ratusan itu ikut kebawa kecap bahwa kuliner Malioboro mahal, padahal sekarang sudah terkontrol, sudah murah ya, sudah tidak semahal dulu. Memang beberapa tahun yang lalu ya betul harganya memang nutuk ya. Nutuk itu artinya mukul banget, mukul wisatawan, karena saya juga pernah makan di sana ketika dulu awal-awal di Jogja. Mereka tidak nulis harganya di menu, mereka tidak menulis harga di banner, sehingga wisatawan yang masuk ke situ kena prank ya. Menurut saya pecel lele, pecel ayam itu kan apa sih yang nilai tambah yang perlu ditambahkan? Value apa yang perlu ditambahkan ya? Ya mungkin ini hanya sekedar inspirasi buat teman-teman. Pecel lele juga bisa kok dikasih value. Misalkan rasanya enak banget, tadi bisa menjadi value ya, sehingga bisa menjadi magnet wisatawan untuk datang. Contoh ada di Jogja yang pecel lele harganya cukup mahal. Kalau mungkin orang lama di Jogja tahu rumah makan Sabar Menanti ya, di situ ada pecel lele, pecel ayam, bebek. Harganya menurut saya juga cukup mahal, tapi orang nggak ada yang kecewa ke sana. Bahkan saya juga sering ke sana itu, karena rasanya memang enak, sambelnya enak, sayurnya selalu seger, dan bumbunya juga enak, sehingga orang ke sana itu oh wajar, enak banget sih memang gitu, sehingga itu warungnya rame. Kopi di Starbucks harganya bisa sampai 50.000, nggak ada tuh yang protes, karena value-nya jelas ya. Mereka menjual kenyamanan, orang datang selfie ria, tempatnya nyaman, bersih, sehingga orang ke situ nggak bakalan merasa kena tipu. Mereka juga memapang harganya, dan orang, kalau kita menulis harganya di banner, spanduk, orang dari jauh dengan sukarela akan datang. Oh ya, saya akan membuang duit 50.000 di sana. Nah, sudah tahu harganya dari kejauhan. Nah, yang menyebabkan saya akan datang ke sana adalah apa? Ya mungkin rekomendasi rasa yang enak gitu ya, tempat yang nyaman, tempat yang enak buat nongkrong, itu juga bisa. Terus dari produknya juga bisa kita tambahkan value-nya. Misalkan kayak ini hanya sebagai inspirasi aja ya. Buatlah produk Anda berbeda dengan yang lain. Misalkan yang lain jualan pecel lele, ya kita jualan pecel lele tapi dibuat ya lelenya yang berbeda dong. Misalkan membuat banner spanduk yang tulisannya menantang konsumen atau membuat penasaran. Contoh, misalkan lele kami berat 2 ons, misalkan gitu ya. Berat 2 ons, silahkan timbang, jika kurang dari 2 ons Anda tidak perlu membayar, alias 100% gratis.
itu sebagai kuncinya gitu ya. Ya kan sari lele yang beratnya 2 ons itu. Toh juga konsumen juga tidak akan juga membuktikan gitu kan. Tapi ya tetap kita sebagai pedagang kita tetap mengupayakan cari lele yang seberat 2 ons dan itu konsisten dilakukan gitu kan. Nah, itu juga bisa. Atau lele betina gitu kan yang diberi makan dengan makanan yang bergizi misalkan gitu kan. Bukan kalau lele kan image-nya makannya makan kotoran gitu ya. Lele organik gitu mungkin bisa. Lele organik yang berbau-bau organik sekarang juga lagi laku. Ayam juga ya. Ayam kami adalah ayam betina gitu. Atau paha ayam yang kami jual adalah paha kanan doang gitu kan. Kalau paha kanan itu lebih enak dari paha kiri itu. Atau ayam yang masih perawan yang belum pernah bertelur, oleh karena itu ayam kami itu tidak berbulu, masih mulus ya. Buat cerita-cerita seperti itu sehingga orang dengan sukarela akan datang karena penasaran. Datangnya karena penasaran, bukan karena lapar pada saat itu dan adanya warung itu doang kita datang. Ternyata setelah selesai makan dipukul, nasi beda harga, lalapan sama sambal beda lagi, lelenya juga beda lagi ya. Itu akan impact-nya akan kemana-mana. Ya, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat dan menjadi inspirasi buat kalian semua. Terima kasih.